Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, langsung saja hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris dan kita lanjut ke materi yang ke-10. Nah, di materi yang ke-10 ini kita akan belajar tentang penggunaan quantifiers. Apa sih quantifiers ini? Nah, silahkan kalian persiapkan buku paket kalian atau buku tulis dan peralatan tulis kalian ya. Silahkan buka buku paket kalian halaman 84 dan 85. Nah, sebelumnya di sini silahkan kalian sambil dicatat, boleh tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini quantifiers. Apa sih quantifiers itu? Quantifiers adalah sebuah kata yang mendahului kata benda dan berfungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut. Nah, jadi quantifiers ini letaknya ada sebelum kata benda. Oke, sebelum noun. Nah, contohnya di sini quantifiersnya yang akan kita pelajarin itu ada 7, ada some. Some artinya adalah beberapa. Beberapanya di sini berarti sedikit. Many, much artinya banyak. Any sedikit. A lot itu artinya banyak. A little artinya sedikit. Dan yang terakhir adalah a few. A few artinya sedikit. Oke, nah di sini ada 2 rumus. Yang pertama, rumusnya adalah yang digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. Kata benda yang tidak bisa atau tidak dapat dihitung. Nah, di sini rumusnya adalah subjek. Subjeknya semuanya sama. Rumus yang kedua yaitu digunakan untuk kata benda yang dapat atau yang bisa dihitung. Nah, di sini subjeknya sama-sama menggunakan there. Nah, yang membedakan mulainya di sini. Yang membedakannya di sini. Di sini. Nah, di sini menggunakan to be-nya adalah is, yang artinya adalah singular. Singular artinya adalah satu atau tunggal. Sedangkan di countable noun untuk kata benda yang bisa dihitung, ini to be-nya menggunakan are atau plural, artinya jamak atau banyak, lebih dari satu. Nah, di sini yang harus kalian pahami adalah bentuk nounnya, ada uncountable dan countable. Uncountable tidak bisa dihitung, countable bisa dihitung. Nah, yang membedakan adalah di sininya. Nah, kita mulai dulu dengan rumus yang pertama untuk uncountable nouns. Di sini subjeknya sama, is, namun untuk quantifier any dan much, is-nya ditambah not. Jadinya disingkat isn't. Ini berasal dari kata is ditambah not. Jadinya isn't. Nah, kalian lihat di sini some, di sini a lot of, a little, any, much. Oke, kalian lihat di sini uncountable-nya adalah cheese, artinya keju, food, makanan, salt, garam, water, air, jam itu selai. Nah, contohnya di sini. There is some cheese in the fridge. Ada beberapa atau sedikit keju di dalam kulkas. Fridge itu artinya kulkas. Ada banyak makanan di atas meja. Ada sedikit garam di piring kamu. Berarti kalau yang is not atau isn't artinya tidak ada air di dalam. In the jug itu artinya kendi. Kemudian ada there is not atau isn't much jam left. Artinya tidak ada banyak selai yang tersisa. Nah, perbedaan any dan much di sini yang menggunakan isn't, kalau yang any
Artinya tadi tidak ada air di dalam kendi. Kalau yang much, tidak ada banyak atau tidak ada banyak selai yang tersisa. Berarti kalau yang isn't any berarti tidak ada sama sekali. Airnya itu tidak ada sama sekali di dalam kendi. Kalau yang ini hanya tinggal sedikit, tinggal beberapa saja. Sedikit yang tersisa selainya. Oke, kemudian rumus yang kedua adalah uncountable nouns. Di sini subjeknya sama, kemudian menggunakan are. Di sini are yang menggunakan are not atau aren't adalah hanya any. Kita lihat, there are a lot of sandwiches on his plate. Ada banyak sandwich. Sandwich itu artinya roti lapis ya. Di piring dia laki-laki. Terus there are a few cookies in my lunch box. Ada beberapa atau ada sedikit kue kering di dalam kotak makan siang saya. Kemudian there many apples in the basket. Ada banyak apel di dalam keranjang. Basket di sini bukan bola basket ya, bukan permainan basket. Basket di sini artinya adalah keranjang. Next, kemudian yang terakhir, there aren't any carrots in the fridge. Tidak ada sama sekali wortel di dalam kulkas. Oke. Kalian sudah mulai paham ya. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada beberapa contoh gambarnya dan contoh kalimatnya. Kalian bisa lihat. Mohon maaf di sini bukunya Miss Ilma tidak berwarna. Mungkin buku kalian lebih berwarna. Nah, di sini kalian lihat di sini susunya ada banyak ya. Ada banyak di sini penuh susunya nih. Berarti kalimatnya di sini there is a lot of milk in the bottle. Ada banyak susu di dalam botol. Dilihat di sini susunya. Kemudian gambar yang kedua, susunya hanya setengah botol ya. There is a little milk in the bottle. Ada sedikit susu di dalam botol. Nah, kemudian gambar yang ketiga, di sini tidak ada susunya. There isn't any milk in the bottle. Tidak ada susu di dalam botol. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Yang menggunakan a lot of, a little sama any. Oke, next gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini untuk kata benda yang bisa dihitung. Di sini ada telur. Oke, there are a lot of eggs. Ada banyak telur. Kalian bisa hitung kan telurnya di sini? Kalau yang di sini, walaupun jumlah susunya banyak, susunya ada setengah, ini susunya tidak bisa dihitung ya. Tidak seperti kata benda telur ini yang bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Oke, gambar yang kedua, there are a few eggs. Ada sedikit telur. Ada sedikit telur atau beberapa telur. Kalian masih bisa hitung 1, 2, 3, 4. Nah, gambar yang ketiga, there is only one egg. There is only one egg. Hanya ada satu telur. Kemudian yang terakhir, di gambar yang terakhir, there aren't any egg. Tidak ada telur sama sekali. Di dalam keranjang ini tidak ada telur sama sekali. Nah, kalian sudah mulai paham kan? Oke. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Cukup sekian kita belajarnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.